Shalom saudara, saat ini kita masuk di dalam materi selanjutnya, masih lanjutan pembahasan analisis kata kerja bahasa Yunani. Nah saudara, ya sama seperti minggu lalu kita belajar tentang analisa kata benda bahasa Yunani, yang mana kata benda bahasa Yunani itu terdiri dari beberapa unsur, demikian juga untuk kata kerja bahasa Yunani. Mari kita perhatikan materi berikut. Nah, di sini kata kerja bahasa Yunani terdiri dari unsur-unsur yang membentuk sebuah kata kerja. Nah, unsur-unsur tersebut antara lain ada kala, diatesis, modus, orang, kasus, jenis, atau jumlah. Nah, yang pertama adalah kala atau tense. Apa itu kala? Kala adalah unsur kata kerja yang berkenaan dengan tindakan yang dinyatakan. Ya. Nah, di sini dalam bahasa Yunani ada 5 kala. Pertama ada kala kini, kemudian ada kala imperfect, ada kala aorist, ada kala perfect dan pluperfect, kemudian ada kala future. Nah, atau kala futur ya. Kemudian ada diatesis. Apa itu diatesis? Nah, diatesis adalah unsur kata kerja yang menjelaskan hubungan antara tindakan dengan subjek sebagai pelaku tindakan. Nah, diatesis dalam bahasa Yunani terdiri atas 3. Pertama ada diatesis aktif, di mana subjek bertindak sebagai pelaku tindakan. Contohnya, Amir membaca buku. Kemudian ada diatesis pasif, di mana subjek sebagai penerima tindakan. Ya, contohnya buku dibaca Amir. Kemudian ada medial, yaitu subjek bertindak sebagai pelaku sekaligus penerima tindakan. Contohnya, ia menggantung dirinya. Selanjutnya ada modus atau mood. Nah, modus adalah unsur kata kerja yang menghubungkan gagasan, tindakan, realitas, atau nyata, atau sikap yang dimaksud. Dalam hal ini, terdiri dari 4, ada 4 modus ya dalam bahasa Yunani. Yang pertama, modus indikatif, menyuguhkan tindakan sebagai suatu kepastian. Contohnya, saya sedang makan. Pasti sedang makannya 100% terjadi. Kemudian ada modus subjungtif, menegaskan satu tindakan yang belum pasti atau sering disebut dengan modus kemungkinan besar. Nah, contohnya jika saya kaya, maka saya akan menjadi apa, atau saya akan pergi ke luar negeri, saya akan pergi tamasya. Nah, modus subjungtif ini kemungkinan besar bisa dikatakan antara sekitar mungkin di atas 50 lah, 50% sampai 99,999%. Nah, kemudian ada modus optatif. Nah, modus optatif itu adalah modus yang menyatakan ketidakpastian atau disebut modus kemungkinan kecil. Nah, contoh jika saya seorang presiden, maka saya, ya, tentu ini mengapa disebut sebagai modus ketidakpastian atau kemungkinan kecil? Mungkin kemungkinannya 0,1 sampai mungkin 50% sekian ya, 50 sekian persen. Nah, karena apa? Karena belum tentu bisa terpilih. Ya, kalaupun terpilih itu bisa kepastiannya antara 0,1 atau berapa persen lah kemungkinannya bisa terjadi hal tersebut. Kemudian ada modus imperatif. Modus imperatif ini menekankan pada suatu perintah. Modus tersebut tidak berkenan dengan kepastian kemungkinan besar ataupun kemungkinan kecil, melainkan menekankan pada keinginan. Contoh, pergilah melayani. Ya, itu adalah sebagai suatu perintah untuk pergi melayani. Ya.
itu menyatakan tentang keinginan supaya orang lain bisa menuruti keinginan tersebut untuk pergi melayani. Selanjutnya ada unsur person atau orang. Nah, orang adalah unsur kata kerja yang menjelaskan apakah subjek itu yang berbicara orang pertama kah, atau orang kedua kah, atau orang ketiga yang berbicara. Nah, dalam hal ini terkait dengan unsur jumlah atau number. Apakah orang pertama tunggal atau orang pertama jamak? Apakah yang berbicara orang kedua tunggal atau orang kedua jamak? Apakah orang ketiga tunggal atau orang ketiga jamak? Nah, saudara perhatikan di sini. Kalau di sini tunggal, maka pasti subjeknya tidak akan menjadi jamak. Kalau subjeknya tunggal, maka nanti kata kerjanya pasti tunggal. Kalau subjeknya jamak, maka otomatis kata kerjanya juga nanti infleksinya adalah orang jamak. Apakah itu orang pertama jamak, orang kedua jamak, ataupun orang ketiga jamak. Nah, jadi jelas bagi kita bahwa unsur kata kerja itu atau unsur yang membentuk sebuah kata kerja itu ada beberapa unsur yang mempengaruhinya. Yang pertama tadi ada kala, kemudian ada diatesis, ada kemudian modus, keempat ada orang atau person, dan kelima ada jumlah atau number. Nah, semoga sampai di sini bisa jelas. Selanjutnya kita akan masuk di dalam struktur kalimat bahasa Yunani. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Dalam bahasa Yunani juga memenuhi hukum struktur kalimat. Nah, boleh diperhatikan pola atau diagram dasar berikut. Perhatikan pada dasarnya rumus dari struktur kalimat bahasa Yunani ini seperti ini, ya, terdiri dari nominatif, ada nominatif, kemudian ada predikat, ada akusatif, ada datif. Selain itu ada genetif yang mengikuti nominatif, juga ada genetif yang mengikuti akusatif. Nah, yang pertama kita melihat kalimat berikut, ya, pola nominatif predikat. Contohnya ho apostolos ginos kei. Nah, di sini perhatikan, selalu harus diperhatikan unsur-unsur yang membentuk sebuah kata, apakah itu kata benda ataupun kata kerja, ya, harus diperhatikan. Nah, contohnya kata ho apostolos. Nah, ho apostolos di sini memiliki artikel ho, kemudian dengan akhiran os. Dengan demikian, kata ho apostolos ini merupakan kata benda deklensi 2, ya kan, deklensi 2. Kemudian kasusnya adalah apa? Ya, nominatif. Dengan kasus nominatif tunggal, ya. Kasus nominatif tunggal. Kemudian perhatikan di sini kata kerjanya. Nah, kata kerja ginos kei, perhatikan di sini berakhiran a. Nah, kalau kita bisa melihat pada materi sebelumnya, ya, kita lihat di sini, ya, jumlah adalah unsur kata kerja yang menjelaskan tentang tunggal atau jamak subjek, ya, suatu subjek. Contohnya di sini, ya, kalau dia tunggal selalu berakhiran omega, ya kan. Kemudian kalau tunggal orang pertama tadi, tunggal orang kedua, ya, tunggal orang kedua selalu berakhiran ais. Kemudian tunggal orang ketiga selalu berakhiran a. Kemudian kalau jamak orang pertama berakhiran omen, infleksinya omen, sedangkan
orang kedua jamak infleksinya et, kemudian orang ketiga jamak infleksinya ausi atau ausin. Jadi kita kembali pada materi kita. Di sini kita lihat bahwa ginoske atau ginoske ini berakhiran ei, berarti itu adalah orang ketiga tunggal, ya, orang ketiga tunggal saudara. Sehingga dapat dikatakan rasul itu mengetahui karena hanya terdiri dari nominatif dan predikat. Nah, selain pola kalimat yang terdiri dari nominatif dan predikat, ada juga pola kalimat bahasa Yunani yang terdiri dari nominatif, predikat, dan akusatif. Nah, perhatikan contoh berikut. Ho huios blepei apostolon. Nah, di sini kita parsing dulu ya, kita parsing dulu ini apa namanya? Ho huios ini adalah satu kata. Satu kata. Kemudian blepei satu kata. Kemudian apostolon satu kata. Nah, kalau ho huios itu posisinya sebagai apa? Sebagai nominatif. Mengapa nominatif? Perhatikan. Dari jenis artikel dan akhiran. Ini adalah jenis dari kata benda deklensi 2 dengan gender maskulin dengan kasus nominatif. Kemudian numbernya tunggal. Kemudian ada kata benda juga apostolon dari kata apostolos. Dan demikian kita bisa melihat bahwa setiap benda yang berakhiran on maka memiliki kasus akusatif. Ya, ini kasus akusatif dalam kalimat kasus akusatif tunggal. Ya, akusatif tunggal. Nah, kemudian perhatikan kata kerjanya, blepei dengan akhiran ei. Nah, ei di sini adalah infleksi orang ketiga tunggal saudara. Nah, sehingga ini cocok nominatifnya tunggal, maka infleksi kata kerjanya juga tunggal, ya, orang ketiga tunggal, sehingga inilah bentuk parsingnya. Bisa dilihat di sini ya. Ho huios blepei apostolon. Artinya anak laki-laki itu sedang melihat. Perhatikan lagi pola dasar bahasa Yunani atau kalimat bahasa Yunani berikutnya. Ada nominatif, predikat, akusatif, genetif. Nah, perhatikan di sini ya. Ini kita bagi dulu. Ini adalah satu kata. Ini satu kata. Ini satu kata. Kemudian yang ini satu kata. Satu kata juga, ya. Nah, berarti di sini ada 4 kata. Mari kita lihat, ya. Kita uraikan atau kita parsing. Hoi matetai. Dilihat dari artikelnya, ini artikel gender maskulin. Tetapi ketika melihat akhirannya, maka kita pastikan ini gendernya pasti feminin. Nah, saudara, untuk kata benda deklensi pertama ada 5 perubahan infleksi. Salah satunya adalah ada jenis maskulin, ya. Jenis maskulin saudara. Nah, ini masuk dalam kata benda deklensi pertama dengan gender feminin, tetapi memiliki rumus dari jenis maskulin. Yang mana artikelnya maskulin tetapi akhirannya feminin. Nah, perhatikan di sini ya. Ini jamak. Nah, akhirannya juga jamak. Ya. Kemudian kita perhatikan kata kerjanya. Kita lihat infleksi kata gantinya adalah jamak. Orang ketiga
jamak, ya kan? Nah, dari kata dasar didasku. Kemudian perhatikan ton logon. Artikelnya ini adalah artikel dari kasus akusatif. Dengan akhiran on berarti ini akusatif tunggal. Dapat dipastikan ton logon itu berasal dari kata hologos. Artinya ini adalah kata benda deklensi 2, maskulin, akusatif, tunggal. Kemudian ada tes aletheas. Perhatikan lagi, artikelnya adalah artikel dari kasus genetif, ya, genetif tunggal. Nah, dengan demikian kalau kita masukkan di dalam diagram, modelnya seperti ini, ya. Hoimatete sebagai nominatif, ya. Ini sebagai nominatif. Nominatif ini predikatif, ya. Kemudian ada akusatif, kemudian ada genetif, ya. Di sini tidak ada datif dan juga tidak ada genetif yang mengikuti nominatif, sehingga dapat diartikan para murid sedang mengajarkan firman kebenaran. Ini firman, ini kebenaran. Nah, saudara, perhatikan di sini bahwa masih banyak ya bentuk-bentuk atau pola-pola dasar dari kalimat bahasa Yunani. Yaitu pasti kita akan bisa mempelajarinya melalui latihan-latihan kita nantinya. Nah, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan pada materi selanjutnya.